Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di depan saya ini sudah ada sebuah mesin trimmer cordless dari brand Worksite. Akhirnya ya, ada juga brand global yang mengeluarkan mesin trimmer cordless dengan harga yang terjangkau. Kenapa saya katakan terjangkau? Kalian bisa mendapatkan mesin trimmer cordless ini unit only ya, tanpa baterai dengan harga 1.700.000-an. 1.700.000 kalau kita bandingkan dengan brand global lain, ya ini sudah jauh lebih murah. Tetapi nanti kita akan lihat ya bagaimana kualitasnya. Apakah sesuai dengan harganya atau keabal-abal, nanti kita akan lihat. Oh iya, ini saya dapatkan dari toko Semangat Teknik Medan, sebuah toko perkakas dan juga power tools yang ada di kota Medan ya. Tapi jangan takut kalau kalian mau belanja di sana, tidak perlu ke kota Medan kalau kalian di luar kota Medan. Karena mereka juga punya toko online yang sudah free ongkir. Free ongkir tergantung berat barang yang kalian beli ya. Mungkin nanti kalian akan membayar tapi ya tidak semahal seperti biasanya. Karena free ongkir itu ada batasnya juga, ada batas beratnya. Kalau kalian mau lihat-lihat tokonya, linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas ini ya. Ini untuk kemasan produknya, ini khasnya Worksite, dus berwarna hitam dan juga kuning seperti ini. Di sini ada keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur-fiturnya, nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan untuk tipenya ya, ini tipenya adalah CR326. CR326 untuk tipenya. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, langsung saja ya kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian pada saat kita membeli trimmer cordless ini. Di dalam dus kita dapat tas lagi ya, tas khasnya Worksite, tas kanvas seperti ini, ada tulisan embosan Worksite di sini. Langsung saja kita lihat lagi apa yang kita dapatkan. Ada buku panduan penggunaan ya, buku panduan penggunaan yang masih berbahasa Inggris biasanya untuk Worksite ini kita akan lihat di sini ya. Ya, semuanya masih berbahasa Inggris ya. Jadi kalau kalian mau baca-baca nanti silakan menggunakan Google Lens. Download aja aplikasinya Google Lens, bisa tuh diaplikasikan nanti dipakai kamera HP, langsung ada terjemahannya, bisa langsung kalian baca. Lalu ini ada kartu garansi dari Worksite. Kita keluarkan terlebih dahulu. Ini ada alamatnya ya, alamatnya nih, alamat untuk ngeklaim garansinya. Ini di kota Medan sana ya. Ada 2 lembar, yang satunya nanti bisa kalian kirim biar bisa klaim garansi. Dan untuk garansinya di sini adalah 24 bulan atau 2 tahun. Tetapi nggak full ya teman-teman ya, nggak full. Yang full garansi itu adalah 3 bulan pertama. Nih, di sini ada keterangannya. Jadi 2 tahun dengan syarat dan ketentuan. Mudah-mudahan terbaca ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Di sini ada, kita dapat box ya. Dalam boxnya ini aksesoris ya. Di sini ada untuk sambungan ke vacuum cleaner, Lalu ini adalah jig-jignya ya. Ada kuncinya juga nih. Nah, ini lengkap nih untuk aksesorisnya. Lalu yang terakhir unit mesin trimmernya. Nah, ini dia ya. Unitnya seperti ini bentuknya, teman-teman. Lumayan berat ini ya. Kece nih bentuknya. Mantap. Oke, sekarang kita bicara build quality ya. Untuk build quality tidak usah diragukan, ini adalah sebuah brand global. Tapi kita akan jabarkan satu persatu biar lebih jelas ya. Untuk aksesoris-aksesorisnya ini, nah ini nih. Ini besi ya teman-teman ya. Besi dan tebal sekali. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ini tebal, sudah pasti kuat dan kokoh ya. Sama ini juga dari bahan besi, tebal juga. Lalu untuk jig yang satu ini dari bahan coran aluminium ya. Ini aluminium yang dicetak. Selanjutnya untuk rumah trimmer atau kalau di marketplace online ini namanya glass trimmer ya. Tetapi ini bahannya bukan kaca ya atau bukan fiberglass. Ini bahannya adalah coran aluminium. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini coran aluminium di dalamnya semua yang dilapisi dengan grip karet lagi. Untuk kualitas karetnya juga jempolan ya, enak di tangan ini. Lalu ini untuk sambungan ke vacuum cleaner dari bahan mica. Di bawahnya juga ada sepatu yang dari bahan plastik ya, ini agar tidak terjadi slip. Nah, ini mantap sekali nih untuk build quality-nya. Lalu untuk unit mesinnya sendiri didominasi dengan logam juga. Nah, ini logam ya, bukan plastik teman-teman. Bukan plastik bahannya. Jadi oke sekali untuk bahannya ini ya. Ini logam. Sepertinya adalah aluminium ya, aluminium.
Untuk plastik ada juga di bagian atas ini yang berwarna kuning, ini adalah plastik yang dilapisi dengan bumper karet lagi. Untuk tingkat finishingnya juga rapih. Dan ini untuk bobotnya ya, di tangan terasa mantap gitu ya. Untuk build quality, jempolan ya, brand global. Selanjutnya untuk fitur, untuk rumah trimmernya ini bisa dilepas pasang ya, bisa dilepas pasang teman-teman. Nah ini ada pengaitnya juga, dan ini ada putarannya. Jadi kalau kalian mau mengatur tingkat ketinggiannya, nah ini bisa kalian putar-putar di sini. Karena di sini ada roda gigi ya, roda gigi, dan ini ada jalurnya. Jadi tinggal kalian putar-putar saja. Nah seperti ini nih, tinggal kalian putar mau ketinggian berapa. Di sini juga ada angka-angkanya ya. Nah ini ada angka-angkanya, bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan, tinggal dikunci saja dengan ini nih. Ini tuas yang ini untuk mengunci. Nah jadi kalau sudah sesuai nih, misalnya mau di angka segini nih, ketinggian segini, tinggal kita kunci saja seperti ini. Nah sudah nih ya. Oke, lalu untuk sambungan ke vacuum cleanernya ini bisa dilepas pasang. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian ya. Di sini nih ada seperti pin untuk mengunci. Nah, ini bisa kalian buka seperti ini. Nah, tinggal dibuka saja. Dan kalau memasangnya di sini ada seperti lubang ya. Dan di sini ada pinnya juga. Jadi kalian tinggal masukin seperti ini. Lalu nah gitu aja. Tinggal dipasang untuk seperti baut ya, bautnya ini supaya tidak lepas-lepas. Lalu di sini ada tombol on off-nya. Ini tombol on off, dan di sini ada seperti penguncinya ya, supaya apabila kita tekan tombol on off atau tidak sengaja tertekan, tidak langsung menyalakan mesinnya. Jadi fitur safety-nya juga ada, mantap juga ya. Lalu untuk jig-jig yang ini, yang kita dapatkan ini sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian ya. Ini bisa dipasangkan di sebelah sini, tinggal kita longgarkan saja, lalu dipasangkan. Atau mau pakai yang ini juga bisa, terserah ya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Lalu di sini juga ada variable speed-nya juga ya. Jadi oke sekali nih. Ada variable speed-nya, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan yang pasti fitur unggulannya menggunakan baterai, tidak menggunakan colokan listrik lagi. Untuk spesifikasinya, collet dari trimmer ini bisa menampung mata trimmer dengan ukuran 6 mm sampai dengan 8 mm atau 1/4 inci sampai dengan 3/8 inci. Lalu untuk RPM maksimalnya di sini tertulis adalah 10.000 sampai dengan 30.000 RPM. Jadi minimalnya di 10.000, maksimalnya di angka 30.000 RPM. Nanti kita akan uji menggunakan baterai 20 volt dan mesinnya sudah brushless, tidak menggunakan karbon brush lagi. Oke, sekarang kita akan uji untuk RPM. Untuk uji RPM di sini saya menggunakan baterai 20 volt 2Ah ya. Dan untuk baterainya sudah terisi sampai dengan full. Untuk menyalakan kita tekan dulu tombol unlock-nya, lalu bisa dinyalakan nih. Nah, matikannya tinggal tekan lock aja nih. Nah, ini terkunci dengan otomatis ya. Kalau mau buka silakan tekan lagi tombol unlock-nya, baru tekan tombol on-nya. Nah, seperti itu. Langsung saja kita uji RPM. Ini kecepatan nomor 1 terlebih dahulu ya, atau kecepatan yang paling rendah. Benar ya? Kecepatan paling rendah di angka 10.200 RPM. Sekarang kita langsung saja uji ke kecepatan yang paling kencang. Itu di nomor 6 ya. Nomor 6. Tidak sampai di angka 30.000 RPM, hanya di angka 28.000. Ya udah oke ya menurut saya, 28.000 juga sudah oke, sudah bisa digunakan untuk bekerja. Selanjutnya saya akan mengukur tingkat kebisingan dan juga tingkat getarannya ya. Kita nyalakan terlebih dahulu, ini saya langsung set ke nomor 6 ya. Nomor 6. Untuk tingkat getaran di angka 1,1 mm per second, ini adem sekali ya teman-teman ya. Lalu untuk tingkat kebisingan juga adem nih, di angka 96 desibel, tidak sampai dengan 100 desibel. Ini adem suaranya.
Oh ya teman-teman, ada fitur yang kelewatan. Ini baru saya temukan setelah saya nyalakan ya, yaitu fitur LED light. Nah ini nih. Nih, ada LED light-nya ya. Di bawah ada 2 buah dan juga fitur spindle lock. Nah, ini kan ada lubang nih. Ada lubang, di sini ada pinnya. Jadi, kalau kita mau ganti mata trimmernya, kita harus paskan ke lubangnya ini. Nah, ini baru bisa dibuka nih untuk koletnya. Oke, itu ya untuk fitur yang ketinggalan. Berikutnya kita akan lihat ya beratnya, include dengan baterai 2Ah dan rumah trimmernya. Di angka 1,7 kilo. Oke, untuk uji coba pertama saya menggunakan mata profil yang model seperti ini nih. Yang begini ya. Merek Bosch ya, ini nih. Ini kalau kalian mau beli, link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi juga. Untuk media kita kali ini adalah kayu meranti, kayu keras ya teman-teman ya. Langsung saja kita lihat bagaimana performanya. Ini saya langsung uji di nomor 6 ya. Wow. Tenaganya mantul ya teman-teman ya. Mantul tenaganya, tidak ada kendala, tidak ada tersendat-sendat nih. Ini hasilnya nih ya. Nih hasilnya. Tenaganya mantul. Kita coba sekali lagi sisi sebelahnya. Wow. Tenaganya mantul ya teman-teman ya. Tidak ada kendala, menghajar kayu keras tidak jadi masalah ya. Oke, sekarang kita akan langsung uji tenaganya ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan straight bit yang seperti ini nih. Ini untuk diameternya adalah 1 cm. Saya akan coba membuat parit pada papan kayu mahoni ini. Saya akan membuat parit di sini dengan kedalaman 1 cm ya. Kita akan lihat bagaimana performanya. Ya, mati ya. Mati sendiri teman-teman. Mati. Kita reset lagi ya, kita bersihkan dulu coba. Kita bersihkan. Mungkin karena debu kayunya ini nyangkut ya. Sekarang kita coba bersihkan, kita coba lagi. Ya, tadi karena memang debu kayunya itu membuat pisaunya nyangkut ya. Nah, setelah dibersihkan, bisa nih teman-teman. Walaupun yang saya rasakan tenaganya sih agak sedikit kurang ya kalau dibandingkan dengan yang menggunakan listrik. Tapi ya wajar lah karena ini menggunakan baterai, apalagi baterainya hanya 2Ah. Mungkin akan berbeda apabila saya menggunakan baterai 4Ah. Ya, pada intinya bisa ya kalau membuat parit dengan dengan ukuran ya, dengan lebar 1 cm dan kedalaman kurang lebih 1 cm bisa ya, masih oke. Pada kayu meranti, kayu keras. Untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya ini ya. Tadi kenapa mati itu karena debu kayunya itu nyangkut ya, nyangkut di pisaunya jadi menghambat putaran sehingga dia mati. Pada saat saya bersihkan tadi langsung bisa. Dan saya dapat satu kelemahan ya teman-teman ya setelah saya uji tadi. Kenapa tadi saya menggunakan kayu ini sebagai jalurnya ya, acuannya atau sebagai jignya? Karena pada saat saya menggunakan jig bawaannya ini, hasilnya tidak bisa lurus ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Nih, bengkok-bengkok. Dan pada saat saya menggunakan kayu sebagai jig, nah ini hasilnya bisa lurus. Yang ini menggunakan jig bawaan, ya, tidak lurus. Dan ini menggunakan kayu tadi, yang kalian tonton tadi ya. Nah, seperti ini.
Kenapa? Kenapa ini tidak bisa lurus menggunakan ini? Karena tidak presisi ya teman-teman ya. Ini terlalu lebar. Jadi pada saat kita gunakan dia bisa main. Nah begini nih, di sini kan ada seperti pinnya ya. Nah ini seperti pin penyangganya ya ini ya. Nah ini apabila kita pasang di sini nih, nah ini bisa terpasang. Saya eratkan dulu ya. Nah ini sudah terpasang ya. Tapi karena ini longgar, nah jadi dia bisa goyang-goyang seperti ini nih, goyang-goyang. Nah walaupun ini sudah ketat, tapi masih bisa goyang-goyang. Nah itu yang menyebabkan pada saat saya gunakan tadi, ini tidak bisa lurus. Ini melenceng ya. Nah ini melenceng. Tapi pada saat saya menggunakan kayu, lurus hasilnya. Masalahnya berarti bukan pada mesin, tetapi pada jignya ini. Dan jignya ini bisa kita beli terpisah ya teman-teman ya. Kita cari aja yang bagus lah, merek yang bagus untuk melengkapi. Ya untuk power tools yang harganya di bawah harga pasaran memang pasti tidaklah sempurna ya, ada aja kendalanya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin trimmer cordless dari Worksite ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan alat ini tadi, jadi murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk build quality kita skip aja ya teman-teman ya. Build quality-nya udah bagus, nggak ada yang bisa kita komplain nih. Lalu untuk fiturnya ini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama untuk straight jig-nya ini atau jig lurusnya ini tidak presisi ya. Pada saat saya menggunakannya untuk membuat parit di kayu meranti tadi, nggak bisa lurus ya. Hasilnya itu meliuk-liuk. Kalau bahasa Medannya itu mencong-mencong hasilnya. Sementara pada saat saya menggunakan kayu biasa sebagai jig-nya, hasilnya bisa lurus. Berarti jelas ya, masalahnya bukan pada mesin, tetapi masalahnya pada jig-nya ini. Ya ini bisa diakali dengan membeli jig yang lain ya teman-teman ya. Beli jig yang dari merek terkenal atau merek yang sudah kalian percaya. Ya nggak seberapa lah harganya ya kalau jig-nya ini saja. Lalu untuk catatan kedua, mika ini ya, mika pembuangan debunya ini. Ini tidak akan efektif kalau kalian tidak sambungkan ke vacuum cleaner. Ya pada saat saya gunakan tadi memang ada sih debu yang keluar dari sini. Tetapi hanya 30% saja kalau menurut saya. 70% lainnya itu aur-auran kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi nggak efektif kalau nggak dipasangkan vacuum cleaner. Ya untuk fitur sih dua catatan itu aja ya yang saya temukan yang mengganggu kenyamanan, yang minor sih menurut saya, tapi mengganggu kenyamanan lah. Lalu untuk fitur yang lain sih nggak ada masalah ya. Yang paling saya sukai fitur safety-nya ini. Nah ini ada dua tombol. Yang pertama ini tombol untuk on off, yang kedua ini adalah tombol pengunci ya. Pengunci tombol on off-nya ini bagus ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya ini untuk mesin trimmer ya, kalau secara tidak sengaja menyala berbahaya sekali ya teman-teman ya. Apalagi kalau pisaunya sudah keluar, berbahaya sekali. Jadi fitur safety seperti ini jempolan ya. Worksite jempolan sih memberikan fitur safety seperti ini. Jadi preventif ya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk spesifikasi juga saya rasa nggak ada masalah ya, suaranya halus, getarannya halus. Untuk RPM-nya memang pada saat kita uji tadi tidak bisa sampai 30.000, tetapi 28.000 saya rasa sih sudah oke ya, sudah bisa digunakan untuk bekerja, tidak ada masalah sama sekali. Azan dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Lalu yang terakhir untuk performanya. Nah ini untuk performanya memang tidak bisa kita samakan dengan trimmer yang menggunakan tenaga listrik biasa atau menggunakan tenaga listrik PLN yang masih menggunakan kabel. Jelas berbeda ya. Tenaganya ya pasti lebih powerful yang menggunakan listrik biasa dibandingkan dengan yang menggunakan baterai. Tetapi pada saat saya gunakan tadi sih ya enak-enak aja ya, nggak ada kendala ya. Pada saat saya membuat profil pada kayu tadi yaitu enteng-enteng saja. Yang agak sedikit berat tadi pada saat saya membuat parit ya pada kayu meranti, itu memang agak sedikit berat, ada sedikit rasa loose power. Dan tadi ada tersendat ya, ada mati mesinnya, yaitu karena debu kayunya itu menyangkut di pisaunya. Jadi putarannya itu tersendat dia. Nggak jadi masalah karena ya pada saat saya nyalakan lagi masih bisa dan masih bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan tuntas. Ya pada intinya ini bisa ya digunakan untuk bekerja sesuai dengan porsinya ya. Dan ingat juga ini mesin trimmer teman-teman, bukan mesin router. Jadi kalau menggunakan mata router yang besar-besar saya rasa ya ini bukan peruntukannya ya. Lalu yang menjadi pertanyaannya, dengan harga 1.700.000 apakah worth it untuk dibeli? Saya rasa worth it ya. Kenapa? Alasannya kalau kita bandingkan dengan brand lain, brand global lain, jangan bandingkan dengan brand generik ya. Jangan ya, udah jelas beda kelas ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan brand global lain, ya jelas ya ini jauh lebih murah teman-teman, jauh lebih murah. Jadi harga 1.700.000-an masih masuk menurut saya.
Lalu pertanyaan berikutnya, seberapa penting sih mesin trimmer ini? Ya ini tergantung kalian juga ya, tergantung yang biasa kalian lakukan. Bagi saya sih mesin trimmer ini secondary mesin ya, atau yang bukan utama. Kalau ada alhamdulillah, nggak ada ya nggak apa-apa. Biasanya saya menggunakan mesin trimmer untuk membuat profil di pinggiran ambalan ya, supaya terlihat lebih estetika gitu, lebih cantik gitu. Atau pada saat saya main HPL, untuk merapikan HPL saya menggunakan mesin trimmer. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.